Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bella Citra Sukasta, NPM 2017-21500-386. Di video ini, saya akan membawakan materi tentang prinsip kerjasama. Selamat menonton dan menyimak. Prinsip kerjasama adalah salah satu prinsip percakapan dalam ilmu pragmatik. Prinsip ini menekankan pada adanya upaya kerjasama yang terjalin antara penutur dan mitra tutur dalam sebuah percakapan. Di dalam komunikasi, masing-masing pihak yang terlibat, yaitu antara penutur dan mitra tutur, akan selalu berusaha menyampaikan tuturannya secara efektif dan efisien. Menurut Wijana, tahun 1996, halaman 450, mengatakan bahwa seorang penutur akan berusaha agar tuturannya selalu relevan dengan konteks, jelas dan mudah dipahami, padat dan ringkas, dan selalu pada persoalan sehingga tidak menghabiskan waktu lawan bicara. Nah, aturan-aturan dalam sebuah percakapan yang harus dipatuhi penutur dan mitra tutur dikenal dengan istilah maksim. Gris tahun 1975, halaman 45-47 mengemukakan bahwa wacana yang wajar dapat terjadi apabila antara penutur dan mitra tutur patuh pada prinsip kerjasama komunikasi. Prinsip kerjasama tersebut terdiri dari 4 maksim percakapan atau conversational maxim, yaitu yang pertama, ada maksim kuantitas atau maxim of quantity. Maksim tersebut mengharapkan setiap partisipan memberikan kontribusi sebanyak yang dibutuhkan oleh mitra tutur. Yang kedua, ada maksim kualitas atau maxim of quality. Maksim tersebut mengharapkan setiap partisipan memberikan kontribusi sesuai dengan fakta atau kenyataan dan tidak mengada-ada. Yang ketiga, ada maksim relevansi atau maxim of relevance. Maksim tersebut mengharapkan setiap partisipan memberikan kontribusi yang berhubungan dengan konteks pembicaraan. Yang keempat, ada maksim pelaksanaan atau cara atau maxim of manner. Maksim tersebut mengharapkan setiap partisipan memberikan kontribusi secara langsung, jelas, dan tidak ambigu. Selanjutnya, ada contoh prinsip kerjasama yang benar. Contoh, ibu mengatakan, "Ahmad, kesini." Lalu si anak menjawab, "Enggak kok, aku hanya lihat." Sepintas, tuturan tersebut tidak koheren dan tidak mematuhi prinsip kerjasama. Pandangan itu benar jika didasarkan pada makna luar dari jawaban si anak yang seharusnya anak menjawab, "Ya, tidak mau, sebentar, atau nanti dulu." Percakapan tersebut relevan karena si anak mengetahui kalau panggilan si ibu tadi berupa peringatan supaya si anak tidak minta dibelikan mainan di salah satu toko mainan. Jadi, si anak menjawab, "Tidak minta dibelikan mainan, hanya melihat-lihat." Selanjutnya, ada pelanggaran prinsip kerjasama. Dalam setiap maksim percakapan, terdapat aturan yang diharapkan dapat dipatuhi oleh setiap partisipan. Dan kontribusi adalah kunci utama dalam prinsip kerjasama ini. Dalam sebuah percakapan, bukan hanya ada sikap patuh terhadap peraturan prinsip kerjasama, namun ketidakpatuhan terhadap prinsip kerjasama ini juga dapat terjadi. Salah satu bentuk ketidakpatuhan tersebut adalah pelanggaran terhadap prinsip kerjasama. Pelanggaran ini terjadi karena adanya implikasi-implikasi tertentu yang hendak dicapai oleh penuturnya. Implikasi yang dimaksud
berhubungan dengan implikasi makna tidak langsung atau makna tersirat yang dalam ilmu pragmatik dikenal dengan istilah implikatur konversasional. Gris, tahun 1996, halaman 37, dalam artikelnya yang berjudul Logic and Conversation, mengatakan bahwa sebuah tuturan dapat mengimplikasikan proposisi yang bukan merupakan bagian dari tuturan tersebut. Proposisi yang diimplikasikan itu disebut dengan implikatur. Implikatur atau makna tersirat mengharapkan setiap partisipan untuk saling memahami apa yang dituturkan oleh mitra tutur, sehingga dibutuhkan kerjasama yang baik antar partisipan agar percakapan di antara keduanya berjalan dengan lancar. Selanjutnya, ada contoh pelanggaran prinsip kerjasama. Contoh, direktur mengatakan, "Bawa sini semua berkasnya, akan saya tanda tangani dulu." Lalu sekretaris menjawab, "Maaf Bu, kasihan sekali nenek tua itu." Informasi indeksal dituturkan oleh seorang direktur kepada sekretarisnya pada saat mereka bersama-sama bekerja di sebuah ruang kerja direktur. Pada saat itu, ada seorang nenek tua yang sudah menunggu lama. Dari percakapan di atas, tampak dengan jelas bahwa tuturan sekretaris, yakni, "Maaf Bu, kasihan sekali nenek tua itu," tidak memiliki relevansi dengan apa yang diperintahkan oleh direktur, yakni, "Bawa sini semua berkasnya, akan saya tanda tangani dulu." Tuturan sekretaris melanggar maksim relevansi pada prinsip kerjasama Gris. Dilihat dari informasi indeksal, yakni ada seorang nenek tua yang sudah menunggu lama, maka tuturan sekretaris mengandung implikatur konversasional. Sekretaris bermaksud meminta direktur untuk terlebih dahulu mengurus seorang nenek yang sudah menunggu sedari tadi. Tujuan sekretaris melanggar prinsip kerjasama adalah untuk memperhalus tuturannya pada direktur. Sekretaris adalah seseorang yang memiliki status sosial lebih rendah daripada direktur. Dengan memperhalus bahasa, maka direktur tidak akan tersinggung meskipun sekretaris memintanya untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya, ada penerapan prinsip kerjasama. Menurut Gris dalam Leach, tahun 1993, percakapan akan mengarah pada penyamaan unsur-unsur pada transaksi kerjasama yang semula berbeda dengan jalan. Penyamaan unsur-unsur yang dimaksud adalah, yang pertama, menyamakan tujuan jangka pendek meskipun tujuan akhirnya berbeda atau bahkan bertentangan. Yang kedua, menyatukan sumbangan partisipan sehingga penutur dan mitra tutur saling membutuhkan. Yang ketiga, mengusahakan agar penutur dan mitra tutur mempunyai pengertian bahwa transaksi berlangsung dengan suatu pola tertentu yang cocok, kecuali jika bermaksud mengakhiri kerjasama. Yule, tahun 1996, halaman 37, mengemukakan bahwa dalam prinsip kerjasama, petutur harus memberikan kontribusi percakapan yang sesuai dengan keperluan saat peristiwa tutur terjadi. Hal ini bertujuan untuk mengetahui reaksi dari lawan tutur dalam percakapan. Setiap tuturan harus disampaikan dengan jelas, padat, dan bercirikan langsung agar mudah dipahami. Pada hakikatnya, prinsip kerjasama Gris tahun 1975 dapat diterapkan pada berbagai ranah, baik percakapan antara pedagang dengan pembeli di pasar tradisional, pasar regional, pasar swalayan, maupun toko dunia maya. Kecuali itu, dapat juga diterapkan pada bidang pendidikan seperti percakapan antara pengajar dengan pembelajar, baik di sekolah, kampus, lembaga pendidikan kedinasan, maupun lembaga kursus keterampilan. Dengan demikian, penerapan prinsip kerjasama itu
dapat dipraktikkan pada berbagai bidang, baik formal maupun non-formal. Selanjutnya ada contoh penerapan prinsip kerjasama. Berikut adalah contoh penerapan di pasar. Pembeli bertanya, "Berapa sarainya?" "Itu 28 sekilonya, Kak." "Kurangilah." Lalu penjual tidak mengacuhkan tawaran dari pembeli karena sibuk melayani pembeli lainnya. Pembeli kembali bertanya, "Nggak 25 ini?" "Enggak, Bu. Tadi 30 diambil orang. Sekarang 28 aja lah." "Ngambil 2 kilo loh." 55 kasih, Bu. 2 kilo aturannya 56. Contoh di atas merupakan tawar-menawar terhadap ikan di laut. Berdasarkan identifikasi terhadap tuturan dalam tawar-menawar tersebut merupakan maksim cara. Karena setiap tuturan yang disampaikan telah dengan informasi yang jelas, ringkas, teratur, dan tenang, sehingga tuturan tidak menimbulkan kekacauan dan kesalahpahaman. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya akan membacakan simpulan dari materi yang saya sampaikan. Prinsip kerjasama adalah salah satu prinsip percakapan dalam ilmu pragmatik yang menekankan pada adanya upaya kerjasama yang terjalin antara penutur dan mitra tutur dalam sebuah percakapan. Prinsip kerjasama terdiri dari 4 maksim, yaitu maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim relevansi, dan maksim pelaksanaan atau cara, yang di dalamnya terdapat peraturan-peraturan yang harus dipatuhi. Berikut adalah referensi-referensi yang saya ambil untuk membuat materi ini. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Irwan Siagian selaku dosen pengampu dan teman-teman kelas R7F. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.